wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Eka Pertiwi, saya kelas 3C, Prodi PGSD Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang segi N dan lingkaran pada aplikasi GeoGebra ya teman-teman. Segi N atau segi banyak adalah kurva tertutup yang dibentuk oleh segmen-segmen garis. Segmen garis yang membentuk segi banyak dinamakan sisi, sedangkan segi banyak disebut juga poligon. Selanjutnya saya akan menyebutkan apa aja sih itu ciri-ciri dari segi N. Jadi yang pertama ada segi N ini merupakan bangun yang tertutup ya teman-teman. Dan yang kedua, segi N ini memiliki minimal 3 sudut dan minimal 3 buah sisi. Jumlah sudutnya pun sama banyak dengan jumlah sisi. Dan yang terakhir, sisinya ini dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung. Selanjutnya, saya akan memberi contoh dari segi N ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, buka dulu ya aplikasi GeoGebra-nya. Pastikan kalian sudah mendownloadnya. Lalu, klik segmen. Lalu kalian membuat garis membentuk persegi. Garis yang saya buat di luar persegi ini adalah menunjukkan sisi-sisi dari bangun ini, yaitu mempunyai 4 buah sisi. Lalu setengah lingkaran yang saya buat di ujung-ujung persegi ini adalah sudut dari persegi ini. Dan persegi ini atau segi 4 ini mempunyai 4 buah sudut. Nah teman-teman, jumlah sudutnya dan sisinya ini sama ya, mempunyai 4 buah sudut dan 4 buah sisi. Lalu sisinya ini dibatasi oleh garis lurus yang tidak melengkung. Setelah kalian membuat objek atau gambar pada GeoGebra, jangan lupa di save ya agar filenya tersimpan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Indi Pramesti Regita. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang 2 macam segi N dan juga nama poligon dari segi N ya teman-teman. Nah, ada 2 macam jenis segi N. Yang pertama segi N beraturan dan segi N tidak beraturan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu nama poligon dari segi N dan sisinya. Yang pertama ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, dan juga segi 10 ya teman-teman. Nah, baik itu saja yang bisa dapat saya jelaskan kepada teman-teman juga. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Ramayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang segi banyak beraturan. Apa sih segi banyak beraturan itu? Segi banyak beraturan adalah sebuah bangun di mana semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Contoh dari segi banyak beraturan, yang pertama ada segitiga sama sisi, yang kedua ada persegi, yang ketiga ada pentagon, yang keempat ada heksagon, yang kelima ada heptagon, yang keenam ada oktagon, yang ketujuh ada nonagon, dan yang kedelapan ada dekagon. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya mempunyai contoh dari segi banyak beraturan. Yang pertama ada segitiga, yaitu segi banyak yang mempunyai 3
sisi yang sama panjang. Dan yang kedua, saya mempunyai contoh yaitu segi 4 yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Dan yang ketiga, saya mempunyai contoh yaitu pentagon atau segi 5 yang mempunyai 5 sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Dan yang keempat, saya mempunyai contoh yaitu heksagon, di mana heksagon ini yaitu segi 6, segi yang mempunyai 6 sisi yang sama panjang. Selanjutnya ada heptagon yaitu segi 7, di mana banyak segi yang mempunyai 7 sisi yang sama panjang. Selanjutnya ada oktagon yaitu segi 8, di mana segi yang mempunyai 8 sisi yang sama panjang. Selanjutnya ada nonagon
Ya, contohnya bisa dilihat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Ciri-ciri bangun segi banyak tak beraturan antara lain yang pertama, panjang sisi bangunan tersebut tidak sama. Yang kedua, bangun sudut tersebut tidak sama besar dan bentuknya bisa cekung atau cekung. Berikut ini adalah contoh-contoh dari segi banyak tak beraturan. Ini adalah contoh-contoh segi banyak tak beraturan. Yang pertama, itu ada segitiga sama kaki. Yang kedua, sebelah ketupat. Yang ketiga, bentuknya layang-layang. Yang keempat, bentuknya segitiga sembarang. Terus ada bentuk segitiga sama segitiga siku-siku. Bentuknya persegi panjang. Yang ini jajar genjang. Dan yang terakhir bentuknya trapesium. Shalom, perkenalkan nama saya Ervan Juandi, kelas 3C, NPM saya 1986265151. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lingkaran dan ciri-ciri lingkaran. Yang pertama, pengertian lingkaran. Secara definisi, sebuah lingkaran adalah kurva tertutup sederhana dan beraturan, dan juga bangun datar dua dimensi yang tidak memiliki titik sudut dan hanya memiliki satu sisi berupa garis lengkung. Dalam penggunaan teknis yang sangat ketat, lingkaran hanyalah batas dan seluruh gambar disebut cakram. Contoh yang berbentuk lingkaran: roda, koin, tutup botol, lensa wancabata, dan kaca pembesar. Lingkaran juga dapat didefinisikan sebagai jenis elips, khususnya di mana dua fokus bertepatan dan eksentritasnya adalah 0, atau bentuk dua dimensi yang melingkupi area persatuan perimeter kuadrat dan menggunakan kalkulus variasi. Selanjutnya, ciri-ciri lingkaran. Yang pertama, jumlah sudut lingkaran adalah 360 derajat. Yang kedua, memiliki satu sisi berupa garis lengkung tertutup, tidak memiliki titik sudut, memiliki lingkaran satu titik pusat, memiliki sumbu simetri tak hingga, memiliki simetri lipat dan simetri putar jumlah yang tidak tak terhingga. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Teman-teman,
Di sini saya akan memberikan contoh gambar lingkaran di GeoGebra. Yang pertama, kita klik di sini, kita buat titik baru. Di sini saya ambil 10,10. Terus kita scroll ke bawah, cari lingkaran dengan pusat. Lingkaran dengan pusatnya saya klik di 10. Setelah itu, oke, menjadi teman-teman lingkarannya. Saya ingin mewarnai, memberi titik-titik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, saya akan membuat unsur-unsur lingkaran. Pertama adalah ini lingkaran dan tengahnya ada titik ya teman-teman, namanya titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran ini adalah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Selanjutnya, saya akan membuat jari-jari lingkaran, yaitu sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Selanjutnya, saya akan membuat diameter lingkaran. Diameter lingkaran ini adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Juring lingkaran. Juring lingkaran ini adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Selanjutnya, saya akan membuat tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran ini adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran.
saya akan membuat apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Selanjutnya saya akan membuat busur lingkaran. Apa sih busur lingkaran ini teman-teman? Jadi busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur pada lingkaran dibagi menjadi dua ya, yakni busur besar dan busur kecil. Selanjutnya saya akan membuat sudut pusat lingkaran, yaitu sebuah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari yang ada di titik pusat lingkaran. Selanjutnya saya akan membuat sudut keliling lingkaran, yaitu adalah sebuah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Sekian dari video penjelasan dari kelompok kami tentang segi N dan lingkaran. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.